Halo halo, siapa yang tahu ini gedung apa? Ini kan kantor pajak. Yap, benar sekali. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan sistem pajak loh. Apa itu, Kak? Jadi, self-assessment ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Dengan self-assessment, wajib pajak harus mengumpulkan informasi yang diperlukan, menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, dan mengajukan laporan pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT tahunan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan kata lain, cara melakukan self-assessment pajak adalah: yang pertama, wajib pajak harus mengumpulkan dan menyusun data keuangan mereka, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua, wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan pajak atau SPT secara akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT dapat diisi secara manual atau online melalui e-filing di DJP online. Lalu yang ketiga, wajib pajak harus mengevaluasi kewajiban pajak mereka, yaitu menghitung jumlah pajak yang terutang, mengurangi kredit pajak atau pemotongan atau pemungutan yang telah dilakukan, dan menambah sanksi administrasi jika ada. Lalu yang keempat, wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelaporan ini dilakukan dengan membayar atau menyampaikan SPT ke kantor pelayanan pajak atau bisa melalui e-filing. Pembayaran dilakukan dengan menyetor pajak ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Lalu yang kelima, wajib pajak harus memantau dan mengoreksi pajak mereka jika terdapat kesalahan atau perubahan dalam data keuangan mereka. Koreksi dapat dilakukan dengan mengajukan SPT perubahan atau permohonan pembetulan. Sistem self-assessment ini berlaku di Indonesia sejak tahun 1968 loh, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak melalui MPS dan MPO. Self-assessment berlaku secara penuh sejak awal tahun 1984, khususnya terhadap pemungutan pajak penghasilan. Dan ini disempurnakan kembali pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan diperbarui kembali pada UU Nomor 7 Tahun 2021 dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu untuk istilah MPS dan MPO yang tadi sudah disebutkan, artinya adalah MPS atau menghitung pajak sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. MPS berlaku untuk jenis-jenis pajak yang bersifat langsung, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak warisan, dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan MPO adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewajiban kepada pihak tertentu untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pihak lain yang menjadi objek pajak. MPO atau menghitung pajak orang lain ini berlaku untuk jenis-jenis pajak yang bersifat tidak langsung, seperti pajak penjualan atas barang mewah, pajak bea materai, pajak tambahan nilai, dan pajak penghasilan yang dipotong dari sumbernya. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa sistem self-assessment ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat
dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya sendiri, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perpajakan. Self-assessment ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, otoritas pajak hanya berperan sebagai pengawas dan pemeriksa atas kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Sistem self-assessment ini memiliki beberapa kelebihan juga. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses administrasi perpajakan baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Yang ketiga, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengurus perpajakan. Namun ada beberapa kekurangan juga dalam sistem self-assessment ini. Yang pertama, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya dengan benar. Mengapa demikian? Karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka wajib pajak itu akan kesulitan dalam mengisi SPT maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perpajakan. Lalu, yang kedua, berpotensi menimbulkan kesalahan atau kecurangan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terjadi juga karena beberapa faktor. Ada yang karena mereka memang terdapat beberapa kesalahan data yang tidak disengaja, ataupun yang disengaja contohnya karena mereka tidak diawasi oleh petugas pajak secara langsung, maka mereka bisa membuat atau merekayasa data yang tidak benar. Lalu yang ketiga, memerlukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dari otoritas pajak untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan perpajakan. Nah, setelah penyetoran itu, maka petugas pajak itu akan mengecek kembali apakah data yang dilampirkan oleh wajib pajak tersebut benar atau salah, tidak sesuai dengan data yang ada. Baik, itulah penjelasan singkat tentang self-assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang perpajakan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran pajak dasar lainnya. Dan sampai jumpa.